只是装给我那所谓的师傅，不必多礼。见过柯师姐，就说我让他失望了，后被永恒仙宗弟子围杀，天不佑我。但凡你还有一口气，我绝对让你活下去。放心，相信我。我倒要亲自去藏石学院看看，眨眼间全都死了，这怎么可能？少女倒是有个想法，可以降低风，会联手对我们皇府圣宗发难。没我的命令，任何人不得出手。我怀疑他们后面还有人。Kan si Dewa Pakboy nih guys. Kemarin udah pada nungguin kan gimanakah kelanjutan si Dewa Pakboy setelah menghabisi informannya si Ruyan Chen. So di part 198 kali ini kita semua bakal melihat Ruyan Chen itu murka parah karena anak buah kirimannya itu meninggoy. Selain itu bakal muncul dua musuh yang dihipnotis oleh si Tanya nanti guys menggunakan mata Dewa Hongmeng. Mantap kan? Kira-kira rencana apa lagi yang dilakukan oleh Ruyan Chen? Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Tanya sudah berhasil menghabisi Cui Fan. Tapi tiba-tiba muncul senior dari divisi binatang jiwa. Gak ada ampun, segera Tanya tangkap dan dibawa ke bawah. Sesampainya di bawah, langsung dieksekusi oleh Meng Yi. Karena dulunya senior satu ini itu pernah bekerja sama dengan senior lain buat menjebak dirinya guys. Maka dari itulah dendamnya terbentuk. Setelah seniornya dihabisi, sekarang gantian ke sini. Ke sini memanggil Tanya sebagai utusan Tan. Nah di sini dia atau bingung dong. Segera dia bentuk formasi kedap suara dan menjauh sedikit dari sana. Setelah Tanya diberikan rekaman kejadian dari Kexin Yi, barulah dia sadar kalau Kexin Yi ini adalah saudara atau keponakannya sang ketua sekte. Jadi ketua Tan Tai meminta Tan Yun untuk membawa kembali pulang Xin Yi hidup-hidup. Untuk masalah mereka berdua di masa lalu itu dilupakan terlebih dahulu. Waduh, ini sungguh tidak disangka ya. Tentu Tanya yang pernah bermasalah bahkan hampir menghabisi Xin Yi, dia langsung meminta maaf kepada dirinya guys. Bahkan sekarang memanggil Xin Yi sebagai senior. Kacau. Singkat-ingat ini pun kita masuk ke intro ya guys. Cerita setelah identitas Kexin Yi terungkap, maka Tanya tidak menyimpan dendam apapun lagi kepadanya. Bahkan dia seorang diri meminta maaf langsung guys, sudah pernah menyinggung Kexin Yi. Orang-orang di luar sempat bingung apa yang terjadi di dalam. Kenapa Tanya awalnya ingin menghabisi atau mengeksekusi Xin Yi, tapi kok sekarang malah jadi memberi hormat gitu kan? Sungguhlah aneh. Meskipun mau gak mau terpaksa harus memberi hormat kepada Kexin Yi juga. 不必多礼。见过柯师姐。 Yang ternyata guys, waktu kompetisi ke-9 divisi, Kexin Yi itu harus berpura-pura seakan-akan dia ingin menghabisi Tan Yun bersama Meng Yi. Itu semua bertujuan agar mendapatkan kepercayaan dari sang guru, yaitu Ling Hui Changhe. Tapi buat apa dia mendapatkan kepercayaan si guru ya? Itu semua bakal terjawab nanti guys. Karena sini sekarang itu sudah sekarat. Dia yakin tidak bakal selamat nih. Xin Ibu menitipkan pesan kepada pamannya, sang ketua Tan Tai, kalau dirinya sudah mengecewakan si paman. Dia menceritakan saat baru masuk ke tanah abadi, dirinya langsung bertemu dengan monster tahap Nasken tingkat 3. Kesialan menimpa dirinya karena dia harus bertarung melawan monster itu sampai terluka parah. Udah terluka parah, malah dikepung oleh para murid dari sekte peri abadi. Jadi udah ketimpa batu, ditambah lagi ketimpa pohon guys. Namun semua itu tidak perlu dikhawatirkan. Selama Xin Yi masih bernafas, maka Tanya masih ada kemungkinan bisa menyelamatkannya.
Apalagi ketua sekte kan sudah mempercayakan dirinya kepada Tan Yin ya kan. Xin Yi memastikan dia sudah tidak ada 天 jalan 不佑我， karena jantungnya sudahlah hancur. 我的心脉 Waduh. 几乎已经断。 Namun di hadapan Dewa Pak Boy, itu masih bisa diatur lah ya. Segera diperiksa lukanya dengan mata Hong Meng, dan dia pun sudah tahu permasalahannya guys. Hanya membuka formasi kedap suara, dia memerintahkan Meng Yi bersama Huang Fu Tingfeng membereskan tempat ini. 放心，相信我。 Setelah dibereskan, segera kembali ke dalam goa untuk memulihkan diri. Sehingga Tan Yin pun membawa pergi ke Cindy menggunakan kapalnya dalam percobaan penyembuhannya. Sementara itu, di kediaman Ruyan Chen, sang pengawal wanita percaya meninggoinya Cui Fan itu pasti mirip dengan senior Qin Yang beserta yang lainnya. Soalnya kalau dihitung berdasarkan waktu, harusnya Cui Fan dan yang lainnya itu sudah sampai. Tapi dalam sekejap mata, meninggal begitu saja. Tentu itu membuat Ruyan Chen murka bukan main dong. Kok bisa gitu kan? 眨眼睛全都死了，这怎么可能？ Sudah menunggu berhari-hari, tapi tidak mendapatkan informasi. Jadi bingung harus bagaimana nih. Tiba-tiba datanglah Nan Gong Yuqin. Ruyan Chen yang murka besar ingin pergi ke jurang pemakaman dewa sendiri. Dia sangat 我 ingin 要 melihat 亲自去葬尸学 ada 院看看。 bahaya macam apa yang sampai membuat para anak buahnya itu meninggoy. Yuqin yang sudah mendengar atas meninggoinya para anak buah Ruyan Chen, 崔道友他们不 tapi 是应 semua 该 pengawalnya Ruyan Chen langsung menghentikannya guys. Karena sebagai seorang tuan muda, tidak bisa meresikokan 这样 nyawanya. 的凶险， Bisa-bisa sekte peri abadi mereka semakin tergoncang nanti. Iya dong, udah kehilangan banyak murid ditambah kehilangan tuan muda bisa hancur mental mereka guys. Yuqin memiliki ide dalam pengurangan resiko ini. Jadi dia ingin agar semua murid dari kedua sekte mereka itu dikumpulkan kembali. Nah benar-benar semuanya dikumpulkan ya. 我亲自带上所有 Setelah 弟 itu 子， mereka bakal memimpin semua murid menyelidiki tempat jurang pemakaman dewa dengan cermat dan mengamati tempat-tempatnya. Dengan begitu bakal ada orang-orang yang dikirimkan khusus untuk mengamati jurang itu. Semakin banyak orang yang mengintai, maka semakin mudah mendapatkan 不能再让我们的 informasi. 人不明不白的。 Mungkin itulah satu-satunya pilihan terbaik buat sekarang. Daripada harus kehilangan banyak murid lagi tanpa diketahui sebabnya ya kan? Sehingga rencana pun dilaksanakan. Di sisi lain, tepatnya di dalam gua, di sini banyak sekali bucinan guys, alias budak cinta. Contohnya ini berdua sedang asik bermesraan. Ditambah pasangan baru Ting Feng dan Xin Yi. Kalau Dewa Pak Boy mah beda guys, dia mah dingin banget. Para wanita yang mengelilingi dirinya. Hehehe. Dia memperingatkan ujian ini bakal berakhir 8 bulan dari sekarang. Jadi dia penasaran nih, kapankah mereka semua ini bakal memasuki ke jurang pemakaman para dewa? Kalau kayak gini terus nanti nggak sempat pula ya kan? Tan Yin sudah memprediksi kalau Yuqin dan Ruyan Chen pasti mengira di sini itu ada monster kuat. Makanya mereka tidak kunjung muncul dan datang ke jurang ini. Padahal kan si Tan Yin sudah menghabisi begitu banyak murid dari kedua sekte musuh. Tapi kedua pemimpin itu masih belum kunjung muncul, jadi mereka harus tetap menunggu. Ting Feng sampai penasaran nih. Kalau semisal Yuqin dan Ruyan Chen tidak kunjung muncul, lantas apakah mereka masih harus menghabisi kedua orang itu? Soalnya nih guys, kedua orang ini, Ruyan Chen dan Yuqin, identitasnya sungguh hebat, terutama di sektenya masing-masing. Kalau sampai Yuqin dan Ruyan Chen meninggoy dihabisi, maka sekte peri abadi, Istana Jiwa Ilahi, serta dinasti Nan Gong itu bakal bergabung kekuatan
demi menghancurkan sekte Huangfu guys. Bener juga ya. Bingung nih jadinya nih. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan informasi kalau ada orang-orang dari sekte musuh yang datang. 入口外，有人来了。皇甫兄所言极是。会联手对我们皇府圣宗发难。 Segera Tanyun hampiri bersama dengan lainnya dan saat keluar, Puping dan yang lainnya sudah bersiap untuk menghabisi para murid itu. Sementara itu, muncullah kedua murid yang datang ke tempat mereka guys. Sedang asik berkeliling, Tanya memerintahkan mereka semua agar jangan bertindak terlebih dahulu. Karena dia menaruh sebuah kecurigaan guys. Masih ada orang di belakang mereka ini. 没我的命令，任何人不得出手。我怀疑他们后面还有人。 Jadi seperti dua orang ini kayak umpan gitulah. Namun saat kedua murid itu menyadari ada kehadiran Tanyun, itu semua sudah telat. Segera Tanyun hipnotis dengan mata Hongmeng. Setelah dihipnotis, langsung ditanya siapakah yang mengirimnya dan apa tujuannya. Yes, Ruyan Chen lah yang mengirimkan mereka menelusuri jalan ini. Sementara Ruyan Chen dan Yu Qin memimpin semua murid untuk menyaksikan situasi di sini melalui cermin virtual ribuan mil. Pintar juga ya. Total semua murid dari kedua sekte musuh itu sudah dikumpulkan dan siap datang ke sini. Wow, bencana besar nih guys. Jelas Tanyun dan yang lainnya kalah jumlah. Kalau beneran datang semua, bisa-bisa habis mereka nih. Lantas gimanakah kelanjutannya? So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 199 NTZZ. Wow, Donghua pertama yang bakal mencapai 200 part nih. Oke, jadi buat part 199 di hari Jumat nanti sore, kita semua bakal melihat. Nah, kedua murid pengintai itu bakal dikirimkan kembali oleh Tanyun ke sisinya Ruyan Chen. Tapi sebelumnya si Tanyun sudah memanipulasi ingatan mereka guys. Jadi mereka berdua bakal melaporkan kalau ada banyak murid dari ketiga sekte yang meninggal. Tubuh mereka ditemukan tepat di dalam goa pemakaman para dewa. Sehingga pasti ada monster kuat di dalamnya. Nah, Ruyan Chen yakin nih, sudah melawan begitu banyak murid, masa iya monsternya nggak terluka ya kan? Jadi mereka semua bakal masuk ke dalam goa pemakaman itu, mencari sang monster kuat sembari mencari harta di dalam. Sementara Tanyun dan yang lainnya sudah bersiap. Dia yakin ketika kedua sekte musuh itu datang dan penyergapan mereka berhasil, pasti bakal menang banyak tuh. Mantap. Ini kita ibaratkan sebagai ikan-ikan yang ditebar jala guys. Nah, saat para ikan itu melewati jala, maka kelar sudah. Terperangkap dan gak bisa keluar. Tapi pertanyaannya nih, apakah Ruyan Chen dan kawan-kawannya itu bakal jadi ikannya? So, kita lihat lagi nanti ya. Di part 199 Nitian Cecun, episode 220-nya.